Gen viewers dan para The Guardians, apa kabar? Pasti sehat selalu. Ini template ya kata-kata ini. Sehat selalu, template ya? Template. Ini hidup gue tuh penuh template sehat sih. dan selalu, apa kakak, bahagia ya? Bahagia. Terus? Nah, jadi segmen kali ini kita mau jawab-jawabin pertanyaan dari para viewers yang udah nanya di Q&A di Instagram dan di YouTube channel kita. Nah, jadi mungkin nggak semuanya bisa dijawab ya kak. Ya mungkin ada 5-7 pertanyaan lah yang bisa kita jawab. Iya. Dan akan dibagi menjadi beberapa segmen mungkin ke depannya. Itu oke nggak kalau kayak gitu? Boleh. Jadi ya sebulan sekali mungkin kita bisa ada yang Q&A gitu. Pokoknya kalau pertanyaan kalian masih bisa gue jawab. Kalau belum bisa berarti gue butuh penelitian gitu aja. Jadi butuh waktu lagi guys. Yap. Karena semua jawaban kakak harus validasi lagi kan kak. Nggak bisa asal jawab aja kan. Soalnya gue bukan Superman soalnya. Oh gitu, tapi Superman bukan? Gue rasa sih iya. Oke, kalau gitu ini pertanyaan pertama dari Instagram. Dari Instagram. Ya, jadi ada 2 platform yang kita post, ada Instagram sama di YouTube. Oke. Nah, ini dari Instagram dulu kali. Dari Ayu Triputri Kurniasari 9. Oke. Kalian berdua cocok, jodoh ya? Nah, jodoh tuh ada nggak sih kak sebenarnya? Kalau jodoh, kita berdua jodoh nggak kak? Ini sih. Oke. Mungkin ada 2 kata takdir ya. Takdir jodoh itu mungkin ada 2 hal. Satu mungkin takdir untuk orang-orang yang pada akhirnya kayak bisa meningkatkan pendewasaan kita, mungkin ada juga jodoh yang kategorinya untuk nolong kita. Jadi banyak konsep sih sebenarnya jodoh, tapi ada gitu. Dan juga jodoh untuk pasangan juga gue rasa ada sih. Tapi balik lagi kan, terkadang kita mencari yang sosok sempurna sampai kita nggak milih jodoh kita sendiri. Mungkin. Gitu. Kan ada yang bilang kalau jodoh tuh sebenarnya banyak ya. Ada pertemanan tuh kita jodoh nih berteman, terus atau nggak di lingkungan sesuatu kita jodoh nih. Dan ada juga pasangan yang berjodoh gitu kan. Tapi ada juga yang bilang kalau pasangan itu adalah jodoh yang kita pilih gitu. Itu benar nggak sih kak? Kalau kita ngomongin jodoh yang kita pilih, boleh nggak yang terkhusus itu kita bahas nanti. Soalnya jujur gue tuh pengen banget ngebahas fitur-fitur bantuan Tuhan, dan gue rasa itu masuk di pola jodoh itu. Di situ. Jadi karena gue belum lengkap, jadi gue nggak bisa jawab dulu. Tapi kalau lo tanya jodoh hanya sekedar kayak pertemuan, kayak hubungan dalam konteks pertemanan gitu, kayak lingkungan kerja, teman di lingkungan kerja, teman di circle kita ya, itu ada jodoh kayak gitu. Tapi banyak macamnya jodoh lah gitu. Tapi gue harus memperjelaskan nanti. Gitu sih. Ada yang bilang kalau jodoh itu jodoh. Kalau misalnya kita di level tertentu akan berjodoh dengan level yang sama. Itu tuh bener nggak sih kak? Atau kalau kita baik kita akan bertemu yang baik, kalau yang tidak baik itu benar nggak menurut kak? Kadang banyak kondisi sih, nggak bisa dipolakan juga seperti itu. Banyak kondisi sih kalau untuk yang pertanyaan itu ya, banyak kondisi. Karena kita lagi jatuh ada orang yang nolong kita tapi di atas kita, atau mungkin lebih di bawah kita tapi dia nyadarin kita. Kan banyak polanya. Jadi pola itu nggak bisa dijamin. Masih 50-50 kalau gue rasa. Masih menjadi misteri dan masih menjadi penelitian kakak juga ya. Oke, pertanyaan kedua dari Always Ali. Apa pendapat kakak tentang tahun 2024? Pokoknya untuk tahun 2024 tuh gue harap kalian lebih kritis aja. Lebih kritis karena banyak hasutan, manipulasi, terus kadar emosi dan kejahatan pasti akan meningkat di 2024 gitu. Masih berhubungan sama Pilpres sih. Masih berhubungan. Apakah Pilpres yang 2024 ini lebih chaos dibanding yang sebelumnya atau gimana pandangan kakak? Atau lebih tenang malah? Gue belum tahu banget sampai sekritis apa, tapi kita lebih menjaga lah. Gue rasa hal itu masih bisa dihindarin sih, tapi desas-desus untuk
orang yang bikin kejahatan di 2024 tuh udah banyak di telinga gue gitu loh. Sampai untuk melakukan tindakan kriminal untuk para pilpres pun atau calon pilpres pun sebenarnya ada di situ. Tapi ya balik lagi, semua bisa dihindarin di saat kita waspada. Maksudnya desas-desus gimana tuh Kak? Ya ada niat kejahatan gitulah. Tapi contohnya? Ini juga astral yang ngomong, bukan manusia. Jadi gue lagi nangkep astral, gue wawancara untuk kebutuhan penelitian gue. Tiba-tiba dia langsung ngomong kayak, jadi ada orang tuh yang pengen ngekill salah satu pilpres, kata calon pilpres, kata dia gitu. Awalnya gue gak percaya, tapi nih astral ngomongnya serius gitu loh. Bukan ngomong kayak bohong gitu loh. Dan gue juga lagi mikirin pilpresan kok dia ngomong kayak gitu. Jadi kayak sesuatu yang gue harus waspadai, tapi gak gue percaya. Pokoknya di situ. Berarti upaya itu emang ide dari kelompok tertentu atau memang dari si sosok calon presiden juga? Dari kelompok tertentu, memang nggak ngebiarin. Gue nggak tahu ada apa ya di 2024 itu belum terlalu jelas sebenarnya, tapi ngerasa tuh bakal banyak masalah sih, tapi belum tahu masalahnya apa. Masalah gitu di Indonesia aja atau secara global? Lebih ke Indonesia dulu sih. Gitu sih, kayak nampak tenang gitu, tapi nggak tahu 2024 nih. Tapi semua bisa diwaspadain ya. Pokoknya semua apapun yang kita khawatirkan, di saat kita waspada dan gak ikut campur dalam konflik tersebut, gue rasa masalah itu bisa terhindar kalau gue rasa. Jadi gue ingetin aja ke kita semua bahwa ya jangan ikut campur sih untuk sesuatu yang berhubungan dengan kayak pemilihan presiden, tapi dalam satu kubu ini, terus ada pertikaian, bahkan di dalam keluarga juga ada yang kayak gitu kan bahkan. Jadi ya waspada aja sih, jangan tenggelam di suasana yang ujungnya itu kan membawa kita ke tindakan yang berdampak negatif buat kita sendiri maupun orang lain sih di situ. Nah, gimana Kak caranya kita membedakan itu black campaign atau enggak dari suatu, ya kan pasti bakal banyak buzzer, banyak isu, hoax dan segala macam. Nah, itu gimana cara kita bisa bedain ya? Lebih ke jangan merespon dulu sih, tapi pelajarin dulu sih. Karena kebanyakan manusia kalau gua teliti gitu kan, cepet banget ngerespon. Jadi ada berita apa, dan sialnya juga beberapa media berita itu kadang-kadang ngasih info nggak jelas, cuman kayak foto doang, terus nggak ada informasi apa-apa, udah tuh di post. Kita kan mikir yang jahat si A si B si C, padahal kita nggak tahu yang jahat siapa atau kejadian apa yang terjadi, kita kan nggak tahu. Nah pada akhirnya si netizen ini udah mulai komentar, wah si ini jahat, si itu jahat, bisa aja bukan dia gitu. Jadi saran gue sih 2024 ya, dari sekarang ke 2024 tuh betternya jangan bereaksi dengan informasi yang nggak pasti dan nggak jelas gitu, lebih ke kayak amati aja dulu gitu. Dan juga cek sumbernya ya, kayak nah cek siapa sumber yang ngomong, gitu. Kapan ngomongnya gitu. Nah jangan langsung kontra, jangan juga langsung pro, udah mending diem aja gitu. Itu sih dari gua. Oke, thank you Kak. Next, pertanyaan dari Puput Fumi. Penelitian terbaru tentang apa Kak? Oke, penelitian terbaru rencana minggu ini kita mau penelitian tentang asal muasal kepercayaan. Kedua itu keturunan siapa. Ketiga itu ya sejarah kelanjutan dari Satan itu sendiri, pergerakan apa yang mereka lakukan setelah turun di Mesopotamia itu di situ. Tapi dengan satu alur aja ya, jadi gua akan ngebahas setengah mungkin kepercayaan, setengah lagi keturunan, setengah lagi itu kayak sejarah, lebih ke situ sih. Gak bisa bahas detail banget, itu agak sulit sih. Itu kalau untuk penelitian. Udah sejauh apa nih Kak prosesnya? Atau ada kendala nggak sih selama research? Lebih ke ini sih, hati agak benar-benar kayak harus siapin mental gitu sih, karena ditakutkan
gue tahu banyak informasi, pada akhirnya tuh kayak gue langsung berpikir negatif ke pihak tersebut. Itu ada yang kayak gitu gue takutin gitu. Terus yang gue takutin juga lebih ke apa ya, aman gak sih gue menyampaikan itu nanti. Jadi kayak dampak dari penelitian gue yang gue pikirin sih dampaknya, bukan ketakutan yang macam-macam, lebih ke dampaknya. Terus yang nonton ini kondisinya aman gak gitu loh, dia kritis gak dengan apa yang dia tonton gitu loh. Iya, karena ini terlalu kompleks sih hasil penelitian kakak, dan kayaknya kalau lihat komen-komen ada yang pro ada yang kontra juga gitu. Ya makanya juga kita ngebatasin kontennya juga kan kak. Karena nggak semua orang bisa terima dengan hasil penelitiannya juga gitu kan. Ya kita pikiran orang macam-macam, jadi jujur gue sangat amat demokrasi. Nggak masalah ada yang berbeda, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Tapi buat gue tipikal orang yang nggak mau diem gitu. Gue nggak suka komentar doang. Kalau gue lebih ke nanya ke diri sendiri, lu bisa apa yang lu bisa lakuin untuk kepentingan orang banyak, apa yang bisa lu lakuin. Gue lebih kayak seperti itu sih mikirnya gitu. Kalau untuk penelitian terbaru, karena pasti bersinggungan sama banyak kepercayaan, banyak agama, banyak budaya gitu. Yang kepegang kan banyak banget kan kak, kalau aku lihat kemarin. Jadi ya kalau kalian nonton, tolong jaga hatinya juga kali ya, dan baca doa dulu tuh. Pokoknya gini, tetaplah pada agama kalian masing-masing. Saran gue, nggak ada masalah dengan agama kalian masing-masing. Cuman ada beberapa puzzle mungkin ada yang hilang di kitab suci itu, ada yang gara-gara timeline ada yang hilang, atau mungkin ada penyusupan. Nah, tugas gue di situ kayak melengkapin aja lah apa yang belum lengkap gitu loh. Atau kalian ada yang bingung, jangan kan kalian, gue aja ada bingung di kitab suci gue gitu. Ada kebingungan, ada yang kegak-tahuan, dia gue cari gitu. Jangan sampai kita jalanin prosedur agama, prosedur doa, tapi lu nggak ngerti Tuhan itu sendiri. Kan banyak yang kayak gitu. Ada yang ngerti banget ibadah, tapi hatinya masih busuk. Iya, banyak yang dicap sebagai ABCD, tapi dia nggak bisa jaga egonya, nggak bisa jaga emosinya. Nah berarti kan lo cuma pegang agama, bukan pegang Tuhan sebenarnya. Nah itu bahaya. Orang yang lebih berpegang pada agama ketimbang Tuhannya sendiri. Yang ada apa? Dia salah. Dari semua sudut pandang dia di saat mindsetnya seperti itu, semua yang disampaikan dan keputusannya pasti salah. Aku jadi penasaran. Menurut kakak nih, kan ada yang bilang kita nggak perlu punya agama atau nggak perlu ibadah, yang penting kita berbuat baik atau punya hati yang baik. Jadi itu yang benar yang mana sih menurut sudut pandang supranatural? Mendingan kita berbuat baik dan hatinya baik tapi kita nggak percaya sama suatu agama, atau harus ada ritual agama itu sendiri untuk melengkapi ibadah kita, atau ya kita punya agama tapi hatinya ya udahlah kan gue ibadah gitu. Kalau gue tanya, misalkan suatu hari lo ada dengan kondisi lo mau jatuh ke jurang misalnya, belum mau jatuh ke jurang, lo pengen banyak ada pegangan di sekitar lo atau cuma satu pegangan? Pinginnya banyak pegangan. Nah, sama, analoginya kayak gitu. Kenapa? Kebaikan memang itu jadi salah satu pegangan kita dalam melewati proses di akhir setelah kematian. Tapi di saat lu juga punya Tuhan dan lu deket sama Tuhan, itu juga lebih akan jadi pegangan lo. Gitu, itu juga bisa jadi penyelamat lo. Jadi semakin banyak pegangan, makin aman hidup kita sebenarnya. Gitu sih. Jadi kayak lebih tepatnya lengkap lah ketimbang kurang. Baik ya, nggak ada masalah di konsep itu. Tapi kalau ada yang lebih lengkap, kenapa tidak sih? Ya nggak sih? Jadi jangan dipisah-pisahkan sebenarnya. Ada yang kayak, mendingan beragama tapi gue bisa jahat. Ada kayak gitu kan? Karena kan pada proses tertentu gue bisa menebus dosanya. Gitu. Ada yang gue nggak usah butuh agama tapi gue baik aja. Hal seperti itu. Jujur sih, hal bodoh di saat lo memisahkan. Bagi siapapun yang memisahkan ini bodoh banget. Kenapa kita memilih yang kurang ketimbang yang lengkap? Kalau kita tahu ada yang lengkap, ya lengkapin lah. Gitu loh. Tapi kan agama gimana kak? Ya agama buat gue memang prosedur, proses. Jujur.
kita butuh banget agama, karena di saat kita tahu agama, kita mulai tahu spiritual atau sistem Tuhan itu seperti apa. Walaupun cuman pelan-pelan gitu, tapi ada basic, ada pondasi. Lu bayangin dari kecil lu nggak punya agama, ya bisa aja lu pas gede lu taunya adalah satanik lebih baik dari semuanya, karena lu nggak tahu basicnya. Tapi di saat lu basic punya agama, terus lu punya pondasi, itu akan memperkuat lu mencari Tuhan itu sendiri. Jadi bekal agama itu bekalnya kita gitu. Jadi kalau ada yang lebih lengkap, kenapa cari yang kurang? Udah gitu aja sih. Jadi jangan lu kurang-kurangin. Iya, karena emang kayaknya kebaikan atau keburukan itu ambigu sih. Maksudnya bisa gampang di switch gitu. Iya. Untuk maknanya sendiri kan. Kalau nggak ada pegangan ya mungkin agak susah nih untuk ngebedainnya. Okay. Gimana menurut kakak? Intinya gini, gue tuh nggak pernah sebagai konsultan ya, supernatural, spiritual gitu. Gue tuh nggak pernah ngeliat dari sisi diri gue sendiri. Di saat gue melihat dari sisi diri gue sendiri, gue nggak akan tahu yang baiknya seperti apa buat orang lain, karena kan versi gue. Nah, versi yang benar gimana? Versi yang benar ada lihat apa yang benar. Nah, lihat apa yang benar ada, jangan lo kurangin. Yang benar itu ada melengkapinya, semakin lengkap semakin bagus. Kalau lu kurangin, berarti lu yang lu punya, yang lu dapat cuma berkurang, dan dampaknya pun pasti berkurang. Gitu, carilah yang lengkap bukan yang kurang. Lihat, kok saling melengkapin, kok antara agama dan kebaikan saling melengkapin nggak? Ya saling. Orang kalau pengen orang baik doang tapi nggak tahu tujuannya gimana? Coba lu bayangin, kan nggak ada agama, berarti nggak ada Tuhan. Kurang lebih kayak gitu kan. Di saat kita mau baik, pasti otak lo bingung, baik buat apa? Ya sih, baik buat apa? Tapi seandainya di saat lo punya agama tapi nggak berbuat baik juga, lo buat apa? Ibadah, tapi lo nggak hidup baik, kayak sama aja, aneh, ya nggak sih? Jadi yang sebaik-baiknya adalah yaitu cari yang lengkap, gitu. Itu sih. Jadi punya agama, terserah yang kalian nyaman seperti apa, terus ikutin apa yang benar, jangan ikutin yang nggak benar-benarnya. Ya udah, jalanin aja kebaikan, udah selesai, gak usah dipusingin gitu. Kalaupun kalian ada yang nggak setuju dengan beberapa pemuka agama, ya udah nggak usah didengar, dia kan juga manusia gitu. Iya. Nah, gue minta tolong sama kalian gitu, belajar untuk memaklumi yang namanya manusia. Nggak ada manusia sempurna, termasuk pemuka agama pun nggak ada. Iya. Coba cari, nggak ada. Selama dia masih berdarah daging, ada tulang, ada daging, ada jantung, udah ambil yang positifnya aja dari dia, selebihnya buang gitu loh. Tapi kalau orang ini merugikan, baru misalkan dari konteks orang ini ingin memanfaatkan, berarti kan udah merugikan, baru tinggalkan. Tapi hanya istilah kasar kayak ada omongan yang positifnya, ada omongan negatifnya, ya udah ambil positifnya, ya udahlah gitu. Nggak ada yang sempurna kok gitu loh. Ini jujur aja ya, klien gue suka ke beberapa pemuka agama, klien gue pribadi, terus menceritakan si A, si B, si C, si D, banyak pemuka agama dia begini. Tapi kan kalian nggak ada yang tahu kan. Tapi telinga gue nyampe. Klien gue perempuan ini. Contohnya gimana tuh? Ya mau agama apapun, ya ada aja gitu loh yang negatifnya. Tapi gue menerima cerita dia tuh, oh ya udah manusia kok dia. Selama dia manusia gue maklumi, udah mau gimana gitu. Tapi memang kalau bisa jangan jadi pemuka agama dulu gitu loh. Kalau emang belum kayak lo terlalu kayak frontal mendekati wanita itu, kalau emang lo belum siap jadi pemuka agama ya jangan gitu. Mending kayak lo jadi orang biasa dulu aja. Itu sih. Jadi intinya nggak ada manusia yang sempurna sih. Nggak ada manusia yang sempurna. Dan kalaupun memang kalau kalian belum siap jadi pemuka agama, ya better mundur deh gitu. Jangan tahu teori-teori agama doang, tapi kalian nggak tahu nilai kebaikannya seperti apa, ya better mundur dulu deh. Nanti kalau kalian belum siap jadi pemuka agama lagi aja gitu. Pokoknya di situ. Makanya itu gue nggak mau jadi pemuka agama. Berat. Tapi udah banyak yang
Adam's apple tuh gimana tuh? Kan itu cuma lucuan aja sih, lebih tepatnya lucuan doang, jangan lu percaya. Jadi gimana nih Pak Adam C? Enggak sih, intinya gue selalu bilang gue peneliti loh, gue peneliti, please jangan samain gue sama muka agama beda gitu. Gue cuman seorang manusia yang pengen cari yang bener tuh yang mana. Soalnya takutnya di saat gue jalanin proses ini paling salah, kan nggak lucu gitu loh. Pas kita meninggal terus salah jalan lo, pokoknya begini-begini kan nggak lucu kan. Better gue mempersiapkan itu adalah ya gue cari yang benernya. Coba pikirin di saat kita mengetahui isi kitab suci, yang Tuhan inginkan dari kita apa? Pasif atau reaksi? Coba lu pikirin. Di saat di saat kita manusia mengetahui isi dari kitab suci, yang diinginkan Tuhan adalah kita pasif atau reaksi. Maksudnya pasif atau reaksi itu gimana? Pasif ya udah diem aja dengan apa adanya. Baik buruk ya udah diem aja. Atau kita bereaksi dengan sesuatu yang tidak benar. Ya, menyerap yang baik-baiknya sih. Bereaksi gak? Semua kitab suci pasti bereaksi ya? Mau agama Hindu pun sama sih. Maksudnya bereaksi secara langsung atau gimana? Bereaksi di sini adalah konteksnya kayak lu tahu menolong itu penting, jadi tolong, ngerti kan? Okay. Berarti kan bereaksi. Dengan adanya pengetahuan kita melakukan sesuatu. Iya. Mungkin jadi, reaksi jadi jawaban. Iya, jadi intinya kemauan Tuhan di saat manusia mengetahui kitab suci adalah reaksi, bukan pasif. Gitu loh. Gue nggak tahu agama yang pasif di mana, gue nggak tahu gitu. Tapi intinya semua agama ngajarin kita reaksi. Ya, reaksi semampu kita, semanusiawi kita, senormal kita, sekemampuan kita, nggak lebih. Oke. Gitu. Berarti mengimplementasikan ilmu-ilmu atau pencerahan-pencerahan yang diberikan sama kitab suci ataupun yang di atas gitu ya. Contoh kayak misalkan lu cuma punya uang di dompet 100.000, terus lu harus beramal 3 juta, kan gak lucu kan? Ini lucu banget, lu di dompet cuma 100.000, tapi agama nyuruh lu misalkan taruh uang 3 juta gitu, minta uang naruh kebaikan 3 juta misalkan. Emang ada yang kayak gitu? Ya misalkan gitu kan. Ya kan gak mungkin kan. Nah poinnya gitu, jadi intinya Tuhan pengen kita bereaksi untuk jalanin kitab suci itu. Isi dari kitab suci itu adalah menjalani kebajikan, orang bilang ya. Melaksanakan kebajikan itu sendiri. Itu apa yang bisa lo lakuin, ya lo lakuin. Intinya bereaksi. Oke? Jangan nonton ibu mulu. Kan sama sih. Pertanyaan dari Madu Cloverhan, ini sponsor ya. Mamuju. Kak, kan iblis atau jin bisa suka sama kita. Caranya biar kita nggak disukain sama jin atau iblis gimana? Oke, kita ngomongnya dari jin dan iblis jahat ya. Oke, untuk menghindari apa ya? Kita ditargetkan oleh jin jahat atau iblis jahat ini. Yang pertama pasti kita harus deket banget sama Tuhan. Tuh, wajib. Karena di saat kita deket sama Tuhan, otomatis perlindungan Tuhan itu ada. Satu. Kedua, kita sering banget kayak berdoa atau deket banget atau menyebutkan nama Tuhan di hati kita. Itu yang kedua. Jadi sering kayak berdoa di dalam hati. Gitu. Misal kita daripada bengong kayak daripada kita diem aja, ini kayak nyebut Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Penyayang, kayak gitu aja, kenapa enggak gitu. Gue kadang juga melakukan itu dalam diam, tapi nggak perlu orang tahu kan sebenarnya, makanya tapi gue cerita di sini kadang sebenarnya kita iseng gitu, ataupun kadang sebelum gue tidur kayak ya Allah gue sayang banget sama engkau, udah kayak gitu aja. Kita sama banget ya. Jangan iya aku gitu tau, kayak iya aku mau dong tambah disayang misalnya gitu, kayak gitu sih ya terus. Nah, tapi kalau ngomong geli kayak gini gitu, kayak kita kayak rahasia kita sendiri gitu ya. Gitu, jadi kayak di dalam diam itu di saat gue nggak ngapa-ngapain gue akan ngomong itu gitu. Jadi kayak kita sadar untuk menstabilkan energi positif kita di situ. Yang keempat itu kita masuk keempat ya. Yang keempat itu setahu gue sih jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga kebersihan itu penting. Gitu. Karena di saat kita nggak sehat kan otomatis pikiran kita negatif. Ya kan, kalau terus jaga kebersihan juga, karena jin-jin jahat, iblis jahat tuh suka banget di tempat yang kotor di situ. Terus ngejaga isi hati kita, jangan
suka jahat, iri, dengki sama orang atau kayak ya pokoknya jahat dijauhin nih dari situ. Jadi jaga hati gitu loh pokoknya di situ. Terus yang itu yang kelima. Yang keenam sih lebih ke ini sih, perkuat kasih di dalam hati kita sih. Kayak unsur kita tuh kayak penuh dengan cinta kasih lah ya. Bukan percintaan ya, tapi cinta kasih. Ini agak beda nih, kalau percintaan berhubungan dengan hasrat nih. Iya. Ya enggak itu yang berhubungan, tapi kayak penuh dengan cinta kasih aja, kayak ya cinta kasih ke setiap makhluknya gitu aja. Oke. Mau ditambahin lagi nggak? Itu aja. Ya paling terakhir ya berdoa sama aja sih tadi. Udah sih cukup ya gue rasa. Tadi kan kakak memfokuskan ke jin jahat gitu. Emang ada jin jahat, jin baik ya? Ya. Terus kalau disukain sama jin baik itu oke apa enggak? Disukain gini. Manusia dengan penuh cinta kasih biasanya memang punya daya tarik sendiri bagi makhluk ciptaan yang lainnya. Tapi terkadang mereka terpesona gitu loh. Kayak ada aura yang berbeda di saat manusia tersebut itu dicintai sama Tuhannya, disayangi lah gitu sama Tuhan itu, dan pada akhirnya kayak menarik makhluk-makhluk ciptaan yang lain tuh kayak ini orang beda ya gitu, kayak manusia ini beda. Jadi kayak ada kekaguman yang itu umum gitu loh di dalam supranatural gitu. Tapi biasanya jin baiknya hanya mengagumi, tidak sampai untuk mendekati, memiliki, nggak ada. Gitu. Apakah ini ada korelasinya sama aura gitu kan? Yep, benar banget. Ada aura positif yang menyelimuti kita di saat kita deket banget sama Tuhan sih. Di situ. Terus kan akhir-akhir ini ada lumayan rame kak, satu orang lah yang katanya memang disukain sama banyak jin gitu kan. Gak apa-apa. Gitu. Nah itu berarti masuknya ke auranya bagus atau jelek atau gimana? Kalau kebanyakan kasus biasanya auranya negatif. Karena isinya emang isi hatinya nggak positif. Beberapa kasus yang lagi viral itu biasanya negatif. Apakah kita bisa tahu karena itu dia berupa gangguan atau gimana? Cara taunya itu positif atau negatif tuh gimana? Ini pakai feeling sih. Oke. Gitu. Ini pakai feeling, biasanya agak sulit. Jadi kayak makanya gue bilang kritis lah. Di saat kalian mendapati sebuah berita, perhatikan dengan baik. Di saat lo nggak nangkep dengan otak, pakailah hati lo. Nih yang harus paham nih, ilmu juga nih. Di saat lo nggak nangkep secara otak, pakai perasaan lo atau feeling lo. Tapi feeling yang netral ya. Jangan sampai lo udah nggak suka lo cek pakai hati ya, pasti termotivasi jadi nggak suka. Jadi kayak biasanya netral. Makanya gue suka kenetralan untuk keseimbangan itu, biar kita tahu yang benar yang mana. Iya. Jadi kalau terlalu pilih salah satu biasanya kita nggak netral, benar. Gitu. Jadi semua informasi itu ya netral. Jadi kayak jaga hati yang seimbang aja. Balik lagi, kebenaran yang benar-benar kebenaran adalah buat gue keseimbangan itu sendiri. Oke, apa lagi? Kita masuk ke yang lebih ringan. Ada pertanyaan dari Nana Yong. Kapan kunjungan ke Parangtritis kak? Kayak waktu kunjungan ke Gunung Padang. Mungkin next ya. Kita emang ada rencana. Ada rencana tapi nggak tahu kapannya. Nggak tahu kapan dan nggak tahu kemana. Karena mungkin kita lebih ke arah sejarah gitu ya, ke sejarah. Karena sesuai dengan SGN juga sih. Iya, sesuai dengan SGN. Kita harus ngikutin proyek sejarah dulu nih, kemungkinan besar. Gitu. Mungkin tempat-tempat bersejarah di Indonesia juga bakal menarik juga sih. Kalau teman-teman ada referensi atau punya ide kita baiknya gimana atau kemana gitu. Atau di daerah kalian misalnya ada sesuatu yang mencurigakan gitu. Boleh banget sih. Kasih tahu email kita atau kontak kita. Boleh. Ada masukan lagi? Cukup dari gua. Lanjut. Pertanyaan dari Hilana 1O00. Tuhan ingin manusia memandang Tuhan itu seperti apa?
Tuhan ingin memandang manusia ke Tuhan itu seperti apa? Yes. Tuhan ingin memandang manusia ke Tuhan itu seperti apa? Oke, sesuatu yang pasti diagungkan, dibedakan dari makhluk lainnya, dan sangat khusus setahu gue pribadi. Jadi kita nggak bisa menyamakan Tuhan itu dengan makhluk semua ciptaannya, termasuk sesama manusia. Jadi dia memang pengen kita ini para manusia mempunyai hati tempat yang khusus di hati kita untuk Tuhan itu sendiri. Di situ. Jadi dia nggak mau dicampur adukan di situ. Itu bagi gue yang selama ini merasa deket sama Tuhan ya. Dia pengen sesuatu yang khusus, hubungan khusus yang lu bisa melupakan segalanya dan cuma ingat Tuhan doang. Dia pengen sebuah spot di hati kita seperti itu. Gitu. Ada lagi? Itu sih pokoknya, ya itu kayak lu punya keintiman sendiri ke Tuhan. Yang nggak ada apapun lagi, cuman lu dan Tuhan. Gitu. Oke. Next dari Evan KRXX. Kak, katanya kalau doa harus tulus dan niat. Itu kita tahu dari mana kira-kira doa kita barusan udah niat atau tulusnya? Oke. Doa setengah hati dan doa sepenuh hati atau tulus. Ya sih. Nah, yang namanya doa setengah hati itu kita masih takut dengan masalahnya, kita masih mikirin masalahnya, kita masih mikirin ini itunya. Itu berarti setengah hati. Kayak di saat kita berdoa sepenuh hati atau tulus tadi adalah lu nggak mikirin apapun lagi. Yang lu pikirin cuman hidup mati sama Tuhan dah. Itu. Jadi di saat lu masih khawatir, lu takut dengan doa lu, oke, lu masih setengah hati. Tapi di saat lu kayak ya udah ikhlasin, oke, fix, lu sepenuh hati. Dan iblis tahu konsep ini, dan dia tahu hukum ini. Mana manusia berdoa setengah hati, mana yang manusia berdoa sepenuh hati. Gitu. Jadi dia tahu. Makanya kadang banyak kasus kayak dalam pengusiran astral itu terkadang kan ada manusia yang berdoa tapi doanya nggak membuat si astralnya pergi. Ya balik lagi, doanya udah bener belum prosesnya? Gitu loh. Beda ya doa gangguan sama doa ya pokoknya santet, dan agak ini masih basicnya masih bisa pakai doa biasa gitu sebenarnya. Tapi kalau untuk yang lain-lain itu kayaknya butuh kayak metode sendiri intinya. Kayak kontrak sama astral, kayak kuasa gelap banget. Nah itu metodenya beda lagi. Kalau untuk ini bukan cuma doa doang, tapi hubungan dengan basically hati kita. Kakak pernah nggak sih ngetes gitu, misalnya beberapa orang yang doa, terus misalnya kakak kasih astral di sebelahnya, ada reaksinya nggak? Pernah nggak melakukan hal itu? Gue kan eksperimen sendiri. Jadi kalau gue tuh eksperimen dulu kalau nggak salah, gue ke tempat yang horor banget, gue sendirian. Terus gue kan rada aneh ya dulu, nggak tahu sampai sekarang gue aneh gak sih? Aneh ya gede ya. Jadi gue tuh suka banget eksperimen kayak di tempat yang sangat horor banget gitu, agak pedalaman itulah, udah hutan dikit sendiri sengaja. Terus gue munculin dark side gue, jadi negatif gue munculin, jadi kayak biar mengeluarkan energi negatif yang pada akhirnya mereka yang jahat itu akan bermunculan dan menargetkan gue. Nah pas di konsep itu akhirnya gue setelah pada ngumpul gitu kan pengen nargetin gue, akhirnya gue berdoa nih. Nah gue coba doa setengah hati, ya emang nggak ada hasil, emang mereka makin banyak. Oh ya? Di sekeliling gue gitu. Kayak gue tuh kayak terasa kayak daging ayam dikelilingin kucing, udah tinggal sergap aja gitu. Tapi di saat mereka udah mulai mendekat, gue coba stabilin hati gue dan gue fullin perasaan hati gue, dan gue bener-bener kayak berdoa sepenuh hati dan ikhlas tadi, baru mereka membias gitu. Jadi gue mengeksperimen ke diri gue sendiri di situ, karena kasihan kan kalau orang buat eksperimen. Tapi kalau gede gue setuju sih jadi bahan eksperimen.
sama Ferdi. Ferdi boleh tuh. Sabar ya Gede. Mungkin kita bisa ini gak sih paranormal experience. Jadi si Gede di ruang yang seram. Terus tau gak sih kayak cara-cara jangan. Dia masalah hidup aja udah pusing, apalagi masalah begituan. Nanti masalahnya nambah. Kayak itu loh yang ada sumpah pocong, tau gak sih Kak? Sumpah pocong. Terus katanya orangnya beneran meninggal. Itu tuh beneran ya? Bisa ya Kak? Kan ada kan yang lagi lumayan rame. Ya bisa aja dia secara gak sadar mendoakan dirinya sendiri. Kayak sumpah itu kayak doa buruk buat kita sendiri. Jadi apa yang kita ucapkan itu kan bisa jadi doa. Gitu loh. Jadi bisa aja. Jadi kayak ya intinya kenapa emang bisa ya bisa aja. Karena ucapan tuh kadang jadi doa kita sendiri. Di situ. Oke. Lanjut, pertanyaan dari Pangeran Hujan. Pangeran Hujan ini bukan Gede. Wow, Pangeran Hujan. Kak, iblis itu awalnya dari mana? Kok bisa tiba-tiba ada iblis? Yang jelas sih bukan dari hujan ya. Iblis itu gue belum tahu pastinya, tapi yang jelas eksistensi ini bersekutu dengan entitas The Monster sih. Jadi kan iblis ini kan tokoh ini bekerja di dalam entitas The Monster itu, negatif itu. Sorry, iblis sama Satan tuh beda ya Kak? Bukannya sama ya? Iblis sebenarnya bisa dibilang gimana ya? Kan kalau Satan itu kan satu tokoh, yes. Kalau iblis itu kan mewakili bawah-bawahannya, gitu. Suatu jabatan maksudnya? Ya bawahan-bawahannya siapapun itu. Oh, bawahannya si Satan. Iya, kita sebut iblis di situ. Jadi satu eksistensi yang sudah bekerja sama dengan entitas jahat atau The Monster itu sendiri. Gitu. Mungkin bisa Kakak atau kita buat silsilahnya kali. Boleh nanti, ya? Boleh nanti kita sama tim kreatif paling. Oke, ada tambahan lagi? Cukup. Pertanyaan dari Memariz. Cara supaya tidak diganggu astral negatif gimana Kak? Tadi kan udah. Cara supaya tidak ya sama-sama ya? Sama. Udah dijawab pertanyaannya ya. Pertanyaan dari Zulfa Kagomeyasa. Nah, di saat hari-hari diuji dengan The Monster, tolong dong Kak bahas yang memotivasi seperti Nabi Muhammad. Oke. Dia memotivasi Nabi Muhammad. Ini dari sudut pandang supernatural gue ya. Jadi beliau ini di dalam hatinya tuh gue ngerasa banget kayak keikhlasan tentang kehidupannya dia. Jadi dia benar-benar ikhlas dengan dia tuh cuman bagian dari hambanya Tuhan aja. Itu satu. Dan kedua, gue ngerasa kayak cinta kasihnya itu, isinya hati itu cuma cinta kasih. Gue nggak ada lihat kayak ada kejahatan di hatinya dia gitu. Kayak ini orang, ini beliau ini luar biasa. Nah, motivasinya apa? Dia sudah menyerahkan hidupnya untuk Tuhannya. Itu sih. Jadi motivasinya adalah dia menyerahkan hidupnya untuk Tuhannya, untuk mengabdi pada Tuhannya. Gitu. Pokoknya di situ. Ngomongin soal nabi gitu ya. Bukannya memang nabi itu adalah utusan yang dipilih sama Tuhan gitu ya Kak? Iya. Dan pasti apakah aspek-aspek tadi itu dimiliki oleh semua nabi atau gimana Kak? Semua nabi, pasti aspek-aspek itu dimiliki semua nabi. Pasti juga ada kurang ada lebihnya dari segi penyampaian. Gitu, kembali lagi mereka manusia kan. Pasti ada kurangnya. Jadi kalau kalian berpikir manusia ada yang sempurna, ke laut aja. Nggak ada sih, serius. Jadi please jangan suka berpikir negatif tentang manusia itu ada yang sempurna, itu nggak ada. 16 tahun gue jadi konsultan, gue scanning satu-satu banyak orang gitu loh. Bahkan masuk dalam lingkungan keluarga mereka, nggak ada manusia yang sempurna. Nggak ada aja kurangnya. Dan lo harus mengerti dan menyadari itu gitu loh. Gitu sih.
Oke. Pertanyaan lagi dari Pangeran Hujan lagi. Pangeran Hujan aktif bertanya dan sangat mudah dipilih nih, hokinya bagus nih. Lucknya 100%. Kak, saat jin masih physically, apakah hidup rukun dengan manusia? Hidup rukun seperti manusia kali. Dengan manusia. Ada pertikaian saat itu sebenarnya. Ada pertikaian. Makanya kita akan ngecek sejarah setelah konten ini sih. Ada keributan besar. Dan mungkin ada salah satu kejadian juga yang menceritakan ini nggak, Kak? Jin sebenarnya dan manusia ini. Sebenarnya ada di kitab suci. Tapi kan gue nggak mungkin nyebutin, di saat gue nyebutin kayak. Iya. Pokoknya banyak perang aja dah, intinya kayak gitu lah, kalian tahu. Banyak perang aja. Agama yang ceritanya banyak perang ya itulah. Oke. Apa? Nggak tahu. Saya tidak mau menyebutkan. Ya kan nanti di-cut apa kan? Nah, kita masuk ke pertanyaan dari YouTube nih, Kak. Tadi kan dari Instagram, sekarang masuk dari YouTube. Ada pertanyaan dari Need to Beauty 5258. Ingin tahu caranya mengetahui tujuan atau tugas dalam hidup. Soalnya saat ini dia lagi berasa flat banget, rezeki selalu ada, tapi ngerasa diri belum berbuat apa-apa untuk Tuhan. Harus ngapain ya, Kak? Ya balik lagi ke pemahaman kita. Di saat kita pikir itu adalah Adam, maka gue akan berpikir sama sepertinya dia, gue Adam. Jadi gue memikirkan hanya kepentingan Adam dan urusan Adam dan circle gue aja. Tapi di saat gue menyadari gue itu adalah manusia dan gue harus melayani Tuhan, ya gue tahu apa yang harus gue lakuin. Gitu. Jadi ya pasti ya berbuat baik. Pokoknya di situ, dan melakukan apapun perintah dia secara ya agama kita, selagi itu baik. Gitu. Hal yang kecil dulu lah, berbuat baik, sering berbuat baik dulu aja. Di situ. Tapi kan misi jiwa orang tuh beda-beda tuh, Kak. Misi general sama. Kalau secara spesifik tuh cara taunya gimana? Nah, Kak? Itu kan biasanya urusan dia dengan Tuhannya atau takdir. Nah, yang kayak gini butuh pencarian. Contoh, emang gue tahu gue bakal ngebongkar semua yang sesuatu yang kita nggak tahu jadi tahu, sesuatu yang harusnya A tapi padahal sebenarnya B. Itu kan gue juga fase pencarian. Nah, ini harus ada proses pencarian itu, proses kenaikan spiritual. Nah, kita nggak bisa mendapatkan ini secara langsung. Biasanya tuh kayak berproses dulu, kita jalanin dulu pet ketuhanan itu, jalur ketuhanan itu sendiri. Pada akhirnya kayak baru kita terjawab kita harus ngelakuin apa. Gitu. Berarti harus lebih peka sama. Intinya kalian nggak akan dapetin tujuan hidup kalian kalau kalian cuma duduk terus nanya, gue harus ngapain ya? Jujur itu nggak akan ada jawaban sih. Di saat lo melakukan kebajikan itu sendiri, pelan-pelan lo akan terarah, lo akan kemana? Jadi ikutin aja. Iya, pertanyaan kalian itu juga yang gue tanyain dulu sebenarnya sama. Tapi gue nggak mau nanya lagi. Gue tutup pertanyaan gue cari tahu berdasarkan lebih ke lakukan, bukan kepikiran. Jadi gue lakukan yang apa yang harus gue lakukan. Pada akhirnya gue tahu, oh gue kesini. Ya udah, gue jalanin di situ. Jadi stop mikir kerasnya, lebih banyak lakuin aja. Gitu sih. Karena di saat lo nanya nggak ada yang tahu. Karena urusan manusia ke manusia dengan Tuhan ya, nggak bisa diikuti campur. Lo mau nanya kemanapun, ya mungkin ada yang tahu. Karena ada mungkin dia punya spesialis dalam bidang spiritual tinggi, mungkin dia tahu. Tapi baiknya adalah kalian cari sendiri. Gitu. Lebih banyak bertindak ketimbang nanya. Ribet kalau nanya itu nggak akan ada kayak jawaban gitu loh. Itu sih kalau gue rasa. Dan ikutin kata hati juga kali ya, Kak. Kalau misalnya kita udah melakukan sesuatu terus ada arahannya kemana, itu kan sebenarnya bisa tahu kan, Kak. Kayak yang waktu itu kakak sama kan sempat ngobrol kan, kayak dia tahu misi hidup kakak apa, aku apa gitu. Tapi setelah aku jalanin memang ada tanda-tandanya sih ke arah sana ya. Iya, lebih ke kata hati kan, kita suka sharing kan. Iya. Lebih ke ya memang ikutin kata hati itu pasti.
Karena di saat kita mikir pakai otak kita pasti bingung. Iya sih, kita harus ngapain. Jadi please lakukan dan ya ikutin juga intuisi hati. Terkadang Tuhan juga bicara lewat hati. Itu sih. Oke, next pertanyaan dari Nathan FN 4854. Gimana pendapat kakak tentang angel number? Apakah memang malaikat itu berkomunikasi kepada manusia lewat angka-angka? Nah, ini aku agak sedikit pribadi juga sih. Jadi 3 tahun lalu lah, atau 4 tahun lalu gitu, setelah banyak kejadian hidup dan akhirnya aku merasa ada peningkatan spiritual gitu kan. Aku mencoba untuk berkomunikasi dengan yang di atas gitu. Dan pada suatu momen ya, itu kan kalau emang bener kasih petunjuk dong atau apa, dan saat itu ada angel number gitu. Ya mungkin dari sana aku jadi mulai sensitif dan peka. Oh, apakah ini memang salah satu medium atau media Tuhan atau alam semesta untuk berkomunikasi sama kita gitu. Menurut kakak gimana? Itu bener apa enggak atau? Oke. Terkadang itu pilihan free will manusia ya. Tergantung manusia itu pengen berkomunikasi secara Tuhan seperti apa. Gitu. Ada yang memang aman komunikasi ini, ada yang nggak aman. Yang nggak aman bisa aja bisa dihack atau bisa dimanipulasi sama astral. Ada yang aman. Nah, maksudnya gimana kak? Angel number, mungkin tarot, mungkin apapun itu bisa jadi bahan komunikasi sebenarnya, tapi gampang juga kemanipulasi. Iya. Gitu loh, gampang banget gitu. Misalkan contoh, ada angka di situ, bisa aja astral memanipulasi gue kayak, lo lihat ke samping deh, gue lihat, gampang kan kemanipulasinya. Jadi termasuk di kode-kode kayak simbol-simbol misalkan gitu, simbol-simbol bisa aja simbol-simbol tersebut juga dia memberikan intuisi yang berbeda atau kayak ya ada polanya lah yang pada akhirnya gampang termanipulasi. Misalkan kartu yang ini, dia nyuruh kita buka kartu yang ini, mungkin kita buka yang ini, bisa kan? Nah, berarti kita cari komunikasi yang aman nih, gitu loh. Komunikasi yang aman melalui apa? Ya balik lagi, kalau gue pribadi cari aman adalah komunikasi berdasarkan kejadian sesuatu yang berkategori yang tidak gue setting atau gue lakuin, berarti kayak otomatis datang, tidak gue prediksi, yang itu yang muncul, ya udah kejadian tersebut jadi tolak ukur dari jawaban Tuhan itu. Kalau gue pribadi itu yang paling aman. Tapi terserah kalau kalian mau menggunakan konsep komunikasi ini, tapi lo bisa menjamin gak itu akan aman? Kalau bisa menjamin itu silakan, karena kan ini komunikasi antara manusia dengan Tuhannya, gue nggak bisa ganggu gugat. Nah, jadi untuk komunikasi ini selagi memang lo ngerasa bisa aman dan safety dari manipulasi, silakan gitu loh. Karena kan kita nggak bisa membatasi antara manusia dengan Tuhannya gitu. Jadi gue nggak bisa ikut campur antara manusia lain dengan Tuhan, nggak bisa. Tapi please belajar untuk main aman. Ingat, di saat ada entitas positif pasti ada entitas negatif. Pikirin dengan matang aja di situ. Dan mungkin kayak konsep netral itu bisa kita pakai ya kayak. Jadi jangan terlalu fanatik kalau itu pasti positif, itu pasti negatif. Jadi lebih clear lah ngeliat sesuatu. Jadi ya lebih hati-hati aja ya. Itu sih. Pertanyaan terakhir, apakah ada mutan di Indonesia? Kalau ada, posisinya sekarang sebagai apa dan di mana? Kok serem ya pertanyaannya ya. Gue mendeteksi memang ada. Kalau mutan di Indo, gue belum tahu. Tapi elit global di Indo gue tahu beberapa. Tapi gue nggak bisa sebutin di sini. Siapa? Ya, kita ngomong di negara Konoha ya. Di negara Konoha ini ada, dan dia menjabat sebagai ketua gitu. Dan mukanya sangat amat bisa memanipulasi, sangat amat gak kelihatan. Apakah yang kakak bahas ini sama dengan yang Mas Nugi bilang kemarin sosoknya? Gue belum pernah ngomong nih kalau tentang elit global ke dia sih belum. Tapi kalau mutan sosoknya sama nggak? Beda ya? Beda. Kalau kita ngomongin elit global ya, tapi kalau mutan gue kayaknya
Gue cuma curiga aja dia, tapi belum tentu dia. Tapi yang ini nih elit global nih, Elit satu global, ini nih beda. gitu. Oke. Pria sih. Ciri-cirinya? Ada yang pakai kacamata udah gitu loh. Kacamata. Ketua apa gitu lupa gue. Kalau pasti nggak mau ngomong. Kadang kan pakai kacamata. Ini ketua nih, ada kata ketuanya. Ketua apa gitu. Wanita atau pria? Pria. Dan gue bingung kayak smooth banget mukanya tuh gak kelihatan. Wajar aja sih jadi antek elit global. Apakah dia salah satu calon pilpres tahun 2024? Bukan. Pendukung iya. Ini konten ini aman gak aman? Gimana ya ngomongnya ya? Apa misinya saat ini? Gede boleh gak muka gue ditukar gitu? Jadi muka lu aja gitu. Apa misinya dengan Indonesia? Ya, Para ya, elit global ini? ya pasti supaya semua pergerakan di Konoha ini harus ngikutin dengan perencanaan mereka di sana. Ngerti nggak? Mereka sudah merencanakan jauh-jauh hari tentang sebuah kejadian dan hal ini harus dibantu dengan orang-orang yang bergerak di perencanaan ini. Jadi kayak disebarluaskan orang-orang ini untuk memuluskan perencanaan itu. Gitu. Gimana caranya mengimplementasikan big plan mereka? Seperti apakah seperti film-film The Simpsons yang itu adalah rencananya dan diimplementasikan oleh elit global ini? Kalau kayak gitu benar nggak asumsinya? Bener sih sebenarnya. Semua yang lu sampaikan tuh bagian dari rencana mereka, tapi semua juga ada pola proses ya, nggak langsung gitu loh, nggak langsung. Jadi kayak ada insiden dulu, biasanya ada kekacauan dulu, pada akhirnya mereka bisa menyusup ke situ gitu, terus pura-pura jadi baik, terus kayak tiba-tiba kayak soal penolong padahal niat kayak menguasai gitu. Di situ sih biasanya. Kasih satu aja contoh tragedi di Indonesia yang memang itu udah direncanakan oleh para elit global. Satu aja, terakhir. Satu aja contoh Kejadian yang ada di Indonesia yang memang itu sudah dirancang. Iya, Konoha itu akan perang saudara, entah perang agama atau perang etnis, antara dua itu lagi nanti terulang lagi biasanya. Jadi sebelum kita berpartisipasi di perang dunia ketiga, kita akan perang saudara dulu. Harusnya sih perang agama, harusnya ya. Harusnya perang agama dulu. Oke. Siapakah orang yang gue gak mau mati juga udah. Oke, kita close aja kalau gitu ya. Gue lagi di fase jujur aja ya, gue lagi di fase hidup enak nih, hidup enak, hidup nyaman, makan tinggal makan, kerja tinggal kerja, berkeluarga tinggal berkeluarga. Kayak hidup lu enak nih, jangan kacaukan. Hidup tuh butuh tantangan. Beda ya, ujian, tantangan sama cari mati. Beda lo. Yang lo lakukan adalah ngajak gue mati bareng yuk. Gak mati sendiri sih kan, gak kayak ngomong, aku cuma anjing. Ya tetap aja. Ya sudah, kalau begitu kita tutup saja Q&A kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah nanya-nanya di kolom komentar, dan kita bakal ngadain Q&A ini setiap bulannya. Pokoknya dukung terus SGN Universe. Jaya. Ya udah jadi tuh. Enggak. Tetap masuk. Ya udah. Dadah. Dah.